Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan filsafat Barat dan filsafat Islam. Yang pertama, dari segi metode berpikir. Dalam filsafat Barat, instrumen utama yang dijadikan sebagai alat untuk mencari kenyataan dalam kebenaran adalah menggunakan nalar yang bersumber dari akal pikiran dan indera. Dengan kata lain, pencarian kebenaran yang radikal, luas, dan mendalam dari filsafat Barat menggunakan akal pikiran dan pengamatan empiris. Berbeda dengan filsafat Islam yang menggunakan akal, indera, dan hati. Sehingga kita kenal di dalam filsafat Islam ada metode burhani, bayani, dan irfani. Yang kedua, dari segi sumber pengetahuan. Filsafat Barat, sumber pengetahuan berdasarkan realitas. Realitas ini menyangkut objek material dan objek formal. Objek material filsafat mencakup segala sesuatu yang ada, seperti Tuhan, alam, dan manusia. Sepanjang sejarah filsafat, kajian tentang alam menempati urutan pertama, kemudian disusul kajian tentang manusia dan Tuhan. Pada abad pertengahan di Eropa, ketika filsafat menjadi abdi teologi, banyak kajian-kajian filsafat tentang Tuhan. Setelah masuk zaman modern, fokus kajian filsafat lebih kepada manusia. Sedangkan objek formal dari filsafat adalah memandang segala sesuatu dari sudut hakikatnya. Filsafat memang berusaha untuk membahas hakikat segala sesuatu. Contohnya, manusia sebagai objek kajian filsafat dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Manusia dapat dikaji dari sudut interaksinya dalam hidup bermasyarakat. Inilah yang dinamakan sudut pandang sosiologi. Sedangkan manusia jika ditinjau dari sisi kejiwaannya, maka inilah yang dinamakan sudut pandang psikologi. Jika ditinjau dari perilakunya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang cenderung tidak terbatas, maka inilah yang dinamakan sudut pandang ilmu ekonomi. Jadi, filsafat Barat pada intinya adalah sumber pengetahuannya berdasarkan realitas. Sedangkan filsafat Islam memadukan antara realitas dan wahyu. Artinya, selain memandang dari realitas juga bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, dari segi tipikal berpikir. Filsafat Barat, para filosofnya lebih cenderung bertipe rasional, empiris, teoritis. Maksudnya di sini adalah mereka punya tipe yang mengandalkan akal atau nalar, juga indera atau pengamatan dari apa yang dilihat. Kemudian teoritis, mereka lebih cenderung pada teori-teori ilmiah, sehingga kadangkala tanpa mempertimbangkan etis dan tidaknya. Adapun filsafat Islam, para filosofnya mempunyai tipe berpikir mengintegrasikan rasional, transendental, dan juga spiritual. Jadi, pada filsafat Islam, para filosof tidak berhenti dalam alur metodologi berpikir yang rasional, transendental, melainkan berlanjut dalam pemaknaan spiritualitas. Yang keempat, dari segi orientasi pemikiran. Filsafat Barat, orientasi pemikirannya pada urusan duniawi, pada kepentingan duniawi. Sedangkan filsafat Islam memadukan antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Yang kelima, dari segi objek kajian. Filsafat Barat cenderung objek kajiannya adalah mencakup manusia dan alam. Sedangkan filsafat Islam, objek kajiannya terkait ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam. Pada dasarnya, filsafat Barat pada abad pertengahan juga membahas tentang ketuhanan. Akan tetapi zaman modern sekarang lebih cenderung kepada manusia.
Sedangkan filsafat Islam lebih kompleks, lebih holistik ya, karena membahas tentang kenabian. Inilah kadang yang membedakan antara filsafat Barat dan filsafat Islam. Yang keenam, dari segi motivasi berfilsafat. Filsafat Barat dibangun atas dasar tradisi intelektual filsafat Yunani yang bercorak rasionalistik. Sedangkan filsafat Islam dibangun atas dasar tradisi sunnah Nabi dalam berfikir, atau dikatakan dengan filsafat profetik. Yang ketujuh, dari segi dasar rujukan. Filsafat Barat dasar rujukan mengajak kepada pemikiran filsafat Yunani, sedangkan filsafat Islam dasar rujukannya adalah pemikiran filsafat Yunani, juga filsafat Timur. Selain itu juga dasar rujukannya adalah dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedelapan, dari segi komitmen filosof. Pada filsafat Barat, para filosof cenderung ingin menguasai alam atau dunia. Sedangkan filsafat Islam, para filosof cenderung ingin mencapai keselamatan dan kedamaian dengan komitmen Qur'ani. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.